like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Ini baru keluar penjara 4 hari yang lalu. Saya punya murid bandar narkoba, udah tobat insaf. Awal, bagaimana anak didik anak-anak penjara? Berani anak-anak penjara membelakangi anak? Bagaimana kalau ente jalan belakangan, apa depan anak? Ini anak, bagaimana? Bajingan, preman, mereka tahu akhlak, mereka tahu adab. Kenapa? Karena anak didik mereka dengan pendidikan Nabi Muhammad. Awal, maju sini. Di lapas anak didik ente cium tangan sama guru sama orang tua, gimana cara cium tangan? Saya tanya sekarang lagi. Tahu curut? Curut. Yang moncong. Tahu? Diam. Curut. Dia cari makan nggak buat anak-anaknya? Nyari makan nggak? Pertanyaan saya, siapa yang lebih dulu bangun? Kalian atau curut yang lebih dulu bangun cari makan buat anaknya? Siapa? Berarti kalau kewajiban kalian sebagai bapak cuma memberi makan jasmani anak dan istri kalian, apa bedanya kalian sama curut? Apa bedanya kalian dengan binatang? Betul? Iya benar kan Ibu? Kalau mereka kewajibannya cuma ngasih jasmani saja, ngasih makan, apa bedanya sama binatang? Binatang mereka belum bangun, binatang udah bangun ngasih makan buat anak-anaknya, nyari makan. Ada yang lebih wajib, ada yang harus lebih kalian dahulukan, utamakan. Apa? Memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Pertanyaannya, Beb, makanan jiwa apa? Makanan hati apa? Hati 3 hari gak kena ilmu mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sebagai orang tua, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati. Makanya saudara-saudara, lihat zaman sekarang, anak bunuh orang tuh, menantu perkosa mertu. Lihat coba, ibu-ibu saya tanya, anak-anaknya ibu-ibu kalau cium tangan di mana? Di pipi kan? Di pipi. Di mana? Di hidung. Di mulut. Hah? Di jidat. Ada yang di pipi, ada yang di jidat, ada yang di mulut. Udah itu. 3-tiganya salah. Kenapa anak-anak kalian bodoh agama? Karena kalian gak pernah didik anak-anak kalian. Padahal harusnya anak cium tangan sama orang tua, bukan di pipi, bukan di jidat, bukan di mulut. Di mana nyiumnya? Di bawah hidung. Bukan cukup ditempel, dihirup. Begitu cara anak cium tangan kepada orang tua. Saya kalau cium tangan sama guru atau sama orang tua begini. Saya pegang tangan saya pegang tangan guru saya, kan saya cium. Saya taruh di atas kepala saya, terus saya cium dada saya punya guru. Contoh kayak begini nih. Contohin kan. Ini Sayyid Habib Abu Bakar Idrus, saya punya murid di pondok. Cara cium tangan anak kepada orang tua atau murid kepada guru. Kenapa? Karena kami mendidik murid-murid kami dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Saya tanya anak ibu-ibu, anak bapak-bapak, kalau jalan, pernah nggak kalau jalan depan bapak-bapak, ibu-ibu lagi duduk begini atau lagi berdiri, terus jalannya mundur? Enggak kan? Dibelakangi kan? Kenapa? Karena kalian nggak pernah didik anak-anak kalian. Bakar, anak ada di sini kan?
Ana lagi duduk di sini. Ente habis ngasih kopi ke ana. Terus ente mau pergi. Bagaimana cara ente jalan depan ana? Ada berani dia belakangi saya? Ada berani? Ini baru keluar penjara 4 hari yang lalu. Saya punya murid bandar narkoba, udah tobat insaf. Awal, bagaimana anak didik anak-anak penjara? Berani anak-anak penjara membelakangi anak? Bagaimana kalau ente jalan belakangan ke depan anak? Ini anak, bagaimana? Bajingan, preman, mereka tahu akhlak, mereka tahu adab. Kenapa? Karena anak didik mereka dengan pendidikan Nabi Muhammad. Awal, maju sini. Di lapas anak didik ente cium tangan sama guru sama orang tua, gimana cara cium tangan? Dia hafal 130 hadis. Semua nabi 1200 nabi hafal 180 hadis. Cuma dia baru 130 karena sibuk ngurusin anak. Baru bebas 4 hari lalu. Nah pertanyaannya, siapa lebih mulia? Ente apa mereka yang di penjara? Kenapa? Karena anak mendidik mereka. Karena anak anggap mereka anak-anak anak. Sekali lagi, jangan harap kalian punya anak yang nanti bakal ngirim doa kalau tidak pernah kalian didik anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Jadi pemuda-pemudi yang ada di sini semuanya saya wasiatkan, kalau sama orang tua itu harus pakai Pertama tadi cium tangan, udah tahu ya? Udah paham? Praktekan, paham? Terus kalau jalan depan orang tua, jangan belakangi orang tua, jangan pernah membelakangi guru, jalan mundur. Umpama kalian lagi duduk, bapak ibu kalian datang, berdiri, begini kepala kalian. Makanya ibu-ibu bapak-bapak kalau mau mereka nih anak-anaknya bapak punya akhlak, punya adab, terus berani, masukin ke pesantren saya. 1 tahun bisa baca kitab kuning, 4 tahun keluar jadi ulama, gratis lagi gak bayar. Tapi saya pilih-pilih dulu. Kalau yang nggak benar-benar mondok buat apa? Paham? Makanya anak-anak muda Islam saya wasiatkan para pemuda-pemudi, sebagaimana slogan kita para PHB, sir wala takif. Semua yang keras, sir, yang keras, sir, sir, sir. Ikuti saya, sir wala takif. Maju terus, jangan pernah mundur, jangan berhenti sampai mati. Berjuang untuk agama, bangsa, rakyat, negara. Jangan berhenti sampai mati. Jangan mundur walaupun harus hancur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karenanya wahai pemuda-pemudi Islam, berjuanglah untuk agama, bangsa, negara, rakyat. Saya tanya, apa yang telah kalian perjuangkan? Apa yang telah kalian korbankan untuk Islam, untuk agama, untuk bangsa, apa? Pernah kalian diborgol tangan kalian, diborgol perut kalian, diborgol kaki kalian? Pernah kalian masuk dalam sel di Nusa Kambangan yang selnya cuma 1 meter kali 2 meter, yang selama di situ nggak boleh keluar, cuma lihat 2 warna, warna merah dan warna abu-abu? Pernah kalian ketika mobil kalian sedang jalan ada percobaan pembunuhan untuk menembak mobil kalian? Pernah kalian ada percobaan pembunuhan terhadap kalian melewati racun? Enggak kan? Terus apa yang kalian perjuangkan? Lihat bagaimana perjuangan para ulama, para habaib kita. Habib Rizik di dalam masa-masa tuanya organisasinya dibubarkan. 6 laskarnya, pengawalnya dibunuh.
dibantai, ditembak. Putri-putri dan keluarga beliau terasingkan, hijrah ke Makkah. Di masa tuanya beliau di penjara. Saya 2009 masuk kasus kota, 2010 saya masuk lagi kasus Bapriuk, 2011 saya masuk penjara lagi kasus Ahmadiyah, 2012 saya masuk penjara lagi kasus Habib palsu, 2020 saya bebas. Baru 2 hari bebas saya ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Diborgol tangan saya, dari borgol tangan nyambung ke borgol perut, dari borgol perut nyambung ke borgol kaki. Bebas. 2021 saya bebas, belum sampai 1 bulan masuk lagi. Kenapa? Karena ceramah saya membela laskar yang wafat. Kami keluar masuk penjara. Saya tanya, apakah kami penjahat? Penjahat, penjahat, biadab, bangsat, bandar narkoba, bandar judi, bandar miras, nyolong uang rakyat, maling uang rakyat. Apakah kami menjual aset negara? Terus kenapa kami dicoba untuk dibungkam? Kami diancam, dihina, dicaci, difitnah, dimaki setiap hari sehingga menjadi makanan bagi kami. Kenapa kami berkali-kali dicoba untuk dibunuh? Percobaan pembunuhan kepada kami. Berkali-kali kami masuk penjara. Kenapa? Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah kakek kami Rasulullah. Kenapa? Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang, darah-darah keberanian. Karena kami yang berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Itulah sebab kami keluar masuk penjara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya siang keluar, malamnya saya ceramah. Habis ceramah besoknya dibawa lagi. Dianggap ceramah saya provokasi, ceramah saya meresahkan. Nah, saya ini mau tanya kepada bapak ibu-ibu sebagai masyarakat, apakah benar ceramah saya itu provokasi? Belum dengar, tar dulu. Apakah benar ceramah saya itu meresahkan? Belum dengar. Apa ceramahnya? Satu, saya bilang, hei presiden, hei pejabat, hei pemerintah, di masa corona, waktu itu awal-awal corona, rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian berikan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Itu provokasi. Itu provokasi. Itu meresahkan. Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Terus yang goblok saya apa mereka? Yang bodoh saya apa mereka? Yang pertama. Yang kedua, saya bilang, hei pejabat, hei aparat, mal-mal milik asing, perusahaan-perusahaan asing, tetap kalian buka di masa corona. Tapi warung-warung kecil milik pribumi kalian paksa untuk tutup. Itu provokasi. Itu meresahkan. Meresahkan apa pembelaan? Meresahkan apa pembelaan? Yang ketiga saya bilang, berapa banyak pengangguran di Indonesia? Anak-anak muda yang gak punya kerjaan. Tapi kenapa tenaga kerja di masa corona, tenaga kerja terus kalian kirim dari asing, dari Cina ke daerah Morowali? Itu provokasi. Itu meresahkan. Terus yang bodoh ini saya apa mereka? Itu ceramah dibilang meresahkan masyarakat. Masyarakat mana yang resah? Nih, ini masyarakat saya tanya. Masyarakat tadi 3 tadi yang saya sampaikan. Kalian resah nggak? Kalian merasa resah atau merasa terbela? Merasa resah atau merasa terwakili? Atau merasa terbela? Apakah saya bela diri saya, cucu saya, anak saya, istri saya, keluarga saya, murid saya, kelompok saya? Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan,
rakyat yang menderita, rakyat yang dibohongi, rakyat yang ditipu, rakyat yang tidak disejahterakan, rakyat yang tidak dimakmurkan. Itu yang saya bela. Makanya saya bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka, maka saya tidak akan pernah kapok, lelah, capek, tidak akan pernah bungkam. Demi Allah, demi bangsa, demi NKRI, demi Merah Putih, demi Pancasila, demi Bhinneka Tunggal Ika, demi rakyat Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah demi rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi gratis dari kami. Terima kasih.